hari Tasyura itu sunnah, meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyura. Hari Asyura tuh sunnahnya benar-benar kuat. Sampai-sampai kalau buat istri tuh kan nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Nah, itu kecuali 2 hari tuh. Adik-adik nanti kalau jadi istri ya, itu nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kenapa gitu? Takutnya kan kalau puasa jadi lemes, jadinya nanti nggak bisa ngurusin suami gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi nggak boleh nih kita puasa sampai bikin suami kita merasa nggak keurusan atau jadinya istrinya ogah-ogahan gitu. Jalanin kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, tapi dalam Islam itu istri tetap boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya hanya untuk 2 hari aja, yaitu 1 hari Arafah, 2 hari Asyura. Kenapa gitu? Karena pentingnya puasa 2 hari ini. Jadi kalau ada suami ngelarang istrinya, besok kamu gak usah puasa, nanti kamu lemes gak bisa ngurusin saya, istrinya tinggal bilang sama suaminya, nah kamu juga bang mestinya puasa, jadi saya gak harus masak besok. Abang juga mestinya puasa. Puasa hari Asyura itu kata Nabi Muhammad, Shaum yaum Asyura yukaffir dzunub sanah. Sesungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa setahun. Jadi saya sarankan teman-teman yang udah balik nih, kan udah punya dosa nih, jangan tinggal puasa hari Asyura. Nah, adik-adik yang belum balik gimana nih? Puasa apa gak puasa? Puasa juga. Niatin semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kalian. Dosa setahun dari orang tuanya dihapuskan Allah SWT karena puasa anaknya. Gitu kan? Ustazah, berarti kalau anaknya udah puasa orang tuanya gak usah puasa? Kan dosanya udah diampunin mau puasanya anak kita nih, dia belum balik. Nah, itu juga orang tuanya tetap harus puasa. Kenapa? Nah, dosanya banyak. Belum tentu terhapuskan dengan puasanya anakmu. Nah, kamu juga mesti puasa. Kamu punya anak 3, 4 yang belum balik, kalau memang umurnya udah boleh puasa gitu ya, nah itu puasa juga gitu kan, biar jadinya terampunilah dosa-dosamu gitu teman-teman. Jadi puasa hari Asyura. Nah, Nabi Muhammad bilang kalau umur saya nyampe tahun depan saya bakalan puasain selain hari Asyura, hari Tasyura. Hari Tasyura itu puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9 juga sunnah, meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyura. Kalau yang Asyura tuh jangan tinggal lah pokoknya, jangan tinggal aja. Nyesel kamu kalau ninggal puasa hari Asyura nyesel. Tapi kalau yang Tasyura, ibarat kata kamu gak bisa puasa hari Tasyura, gak apa-apa, tapi nanti kamu puasain tanggal 10 sama tanggal 11-nya. Gitu ya. Jadi kalau yang tanggal 9 kamu gak bisa puasain, ya udah gak apa-apa. Misalnya gitu lagi sakit nih, atau lagi bepergian nih, atau suami baru pulang nih kalau yang udah nikah nih kan, atau adik-adik nih, aduh nih pas tanggal segitu tuh tanggal 9-nya ada ujian nih, saya gak bisa mikir kalau lapar, misalnya gitu. Ya udah dah, saya gak puasa tanggal 9, saya puasa tanggal 10. Boleh, tapi nanti dilanjutkan, dilanjutkan dengan puasa tanggal 11. Ya Dek? Halo? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan selain daripada puasa yang memang sunnah pada hari itu, gitu ya, itu juga ada kebaikan-kebaikan lain yang perlu kita lakukan pada hari tersebut untuk membuat Allah gak tega sama kita, biar kita disayangin sama Allah SWT. Saya lihatnya hari Tasyura, hari Asyura ini kayak semacam hari kasih sayangnya umat Islam gitu. Kan kalau ada orang-orang tuh bilang tanggal 14 Februari itu katanya hari kasih sayang, ya kan ya? Nah nih, kalau kita umat Islam nih, hari kasih sayang kita adalah hari Asyura. Itu para bapak sunnahnya ngasih uang
jajan lebih buat anak-anaknya. No. Langsung tepuk tangan. Para orang tua nih, mintain. Ada hadisnya nih. Katanya Nabi Muhammad dan hadisnya sahih ya. Asyura ini yang sahih hadis tentang puasa sama tentang yang ini nih, tentang at-tausiah alal iyal. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, man wassa ala iyalihi yauma asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah bagi keluarganya, meluaskan belanja, nambahin belanja, nambahin uang jajan buat keluarganya, maka Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun. Jadi ntar bilangin sama abahnya, sama papahnya, sama ayahnya, sama bapaknya, manggilnya apa? Sama abinya, sama papinya, sama apa lagi? Udah, sama Dedi. Ya, bilangin, ayah, kalau ayah kepengen rezeki ayah luas panjang tahun ya, hari Asyura ayah jangan lupa dah ngasih tambahan uang jajan buat kita ya. Kebeneran ya, mau ganti sepatu. Gitu ya. Wassa'allahu rizqah. Allah janji akan meluaskan rizkinya. Istri juga boleh minta gitu sama suaminya. Ya. Anak boleh minta kayak gitu sama orang tuanya. Dan alhamdulillah kalau ayahnya udah ngerti, bapaknya udah paham, jadi gak usah pakai diingetin, insya Allah ditambahin pada hari Asyura. Gitu. Nah terus kamu yang udah dapet nih tambahan nih, atau kamu punya nih misalnya uang pada hari Asyura, Dek, jangan dinikmati sendiri. Kalau kamu kepengen dapat kasih sayang Allah yang luas, yang banyak, kasih sama orang lain. Cari anak-anak yatim. Nih Ahbab Zahra kebetulan juga ngadain nih, ya kan? Ahbab Zahra nih ngadain juga nih tebar cinta untuk anak yatim dan kaum duafa bersama Yayasan Ahbab Zahra pada hari Asyura 10 Muharram atau 8 Agustus. Gitu kan ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini udah dibagiin kan ya lembarannya? Atau dibacain aja? Oh ya. Tuh ya. Teman-teman sekalian, nah pada hari Asyura ini memang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan atau anjurkan kepada kita untuk menebar kasih sayang. Biar kenapa? Biar kamu juga dapat kasih sayang dari Allah SWT, karena kasih sayang Allah kepadamu itu mirip aja jatahnya sama bagaimana kamu berkasih sayang sama orang lain. Semakin kamu banyak ngasih sama orang, Allah pun juga akan semakin banyak ngasih sama kamu. Semakin banyak kamu sayang sama orang, Allah juga bakalan semakin banyak sayang sama kamu. Jadi orang yang pelit gak mau ngasih sama orang, Allah juga bakalan pelit juga sama dia kalau mau ngasih-ngasih. Jadi sebenarnya ketika kamu sedang pelit tidak mau memberi kepada orang lain, sejatinya kamu tidak sedang pelit kepada siapa-siapa selain pelit sama diri sendiri. Jadi sekalian ada nih orang ceritanya nih,